Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja tugas kelompok kami yang berjudul tentang review UPL dari PT Karya Melati Belitung. Nah, sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 2 yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Nalivia, NIM 142080, kemudian ada Kan Sakin Nayung dan NIM 142087, kemudian ada Dijana Normalita, NIM 142091, dan yang terakhir adalah Ida Putri Ifah 1142018. Di sini kami ada 4 orang karena memang kelas kami berjumlah 34 orang. Next. Profil kegiatan. Nah, profil kegiatan dari PT Karya Melati Belitung ini, yang pertama jenis kegiatannya adalah penambangan pasir kuarsa dengan luas area 49,5 hektar. Nah, lokasi penambangan terletak di Desa Tanjung Gelombang, Kecamatan Simpang Pasak, Kabupaten Belitung Timur, dengan metode penambangan yakni tambang terbuka atau open pit mining. Nah, apa namanya, secara bagian alir rencana kegiatan penambangan, yang pertama ini adalah tahap persiapan di mana terdiri pembebasan lahan, perencanaan, penelitian legalitas, sosialisasi, rekrutmen tenaga kerja, dan pelatihan. Kemudian lanjut untuk tahap teknisnya ada pembersihan lahan dan pengupasan tanah penutup, kemudian dilanjutkan dengan penimbunan tanah penutup, kemudian penambahan bahan galian pasir kuarsa, pencucian pasir kuarsa, pengangkutan ke lokasi stokpel, dan hingga berakhir ke hilir atau penjualan. Nah, untuk rencana target produksi dan umur tambang sendiri dari perusahaan ini dengan target produksi rata-rata dalam setiap bulan adalah 7.583 meter kubik per bulan atau 91.000 meter kubik per tahun. Nah, berdasarkan pada cadangan pasir kuarsa terkira sebesar 1.420.800 meter kubik, maka umur tambang sekitar 15,6 sampai 15 tahun. Nah, kemudian dari profil tersebut, untuk uraian mengenai komponen usaha yang dapat menimbulkan dampak lingkungan, yang pertama dari tahap konstruksi itu ada sosialisasi, kemudian tahap konstruksi itu ada rekrut tenaga kerja, mobilisasi material dan peralatan, pematangan dan penyiapan lahan, pembangunan sarana dan prasarana tambang, sumber dan penggunaan air bersih, kemudian lanjut ke tahap operasi, di mana yang pertama ada mobilisasi dan rekrutmen tenaga kerja, pembersihan dan pengupasan lahan, pengelolaan tanah pucuk, penambangan dan pemuatan, pencucian pasir, reklamasi dan revegetasi, dan pengangkutan dan pemuatan, serta berlanjut di tahap pasca operasi, di mana ada pembongkaran sarana dan prasarana, demobilisasi peralatan, pemutusan beban kerja, dan yang berakhir dengan penutupan tambang. Nah, dari komponen ini akan nanti diuraikan lagi dalam matriks UKL dan UPL-nya. Next. Untuk kronologi lingkungan sendiri, yang pertama ada kondisi geologi dan hidrologi. Untuk kondisi geologi regional dan topografi rencana lokasi penambangan secara regional ini termasuk dalam peta geologi lembar Belitung Sumatera yang disusun oleh aluvium, pasir berkarbon, formasi tajam, formasi kelapa kampit, formasi siantu, dan granit Tanjung Pandan, andalemit baginda, granit diorit burung mandi, diorit kuarsa batu besi. Dan untuk secara umum sendiri, secara topografi, berada di ketinggian 22 hingga 29 meter di atas permukaan laut dengan kondisi topografi cukup relatif datar. Sedangkan untuk kondisi air permukaan dan limpasan air permukaan atau surface of di lokasi penambangan terdapat dua sistem aliran sungai atau dua das. Dalam das pesak di mana terdapat dua aliran sungai kecil yang mengalir di pinggir rencana lokasi penambangan, yaitu Sungai Ai Taruntum dan Ai Rikam. Di mana untuk parameternya dijelaskan pada tabel ya. Terdapat parameter fisika dan parameter kimia seperti itu, dan memang di sini mayoritas untuk Sungai Ai Taruntum sendiri sudah cukup sesuai dengan baku mutunya, dan juga pun yang terdapat di Sungai Aikam seperti itu. Next. Kemudian untuk kondisi geomorfologi dan geohidrologi, di mana secara umum dapat pada kondisi geomorfologinya, tentang alam di daerah penelitian dikontrol oleh faktor hidrologi serta proses denudasional. Berdasarkan klasifikasi faktor-faktor tersebut, daerah Simpang Pesak dalam satuan geomorfik aluvial berupa subsatuan geomorfik dari tubuh sungai yang tadi di das Pesak tadi. Kemudian untuk secara geohidrologi, di mana daerah penelitian sendiri terdapat sungai kecil yaitu Air Hitam yang mengalir
menuju sungai utama yaitu Sungai Sembulu. Sungai-sungai yang mengalir di daerah penyelidikan membentuk pola aliran subdendritik, yaitu pola aliran yang tersusun oleh geologi yang relatif homogen dan dipengaruhi oleh struktur geologi serta memperlihatkan arah aliran sungai mengalir ke sungai utama, di mana areanya berbeda dengan arah aliran sungai utama. Untuk pola aliran subdendritik sendiri yang kita tahu adalah aliran yang membentuk cabang-cabang seperti itu. Next. Selanjutnya adalah kondisi flora dan fauna. Flora yang didominasi di daerah ini adalah jenis tumbuhan bawah. Dan juga untuk tingkat pohon, jenis yang ditemukan itu nggak terlalu banyak. Serta mengindikasikan tingkat diversifikasi hutan pada wilayah ini sudah menurun. Berikut adalah nama-nama flora yang bisa ditemukan di daerah penelitian. Next. Untuk fauna ini diidentifikasi dari kelas mamalia, burung, dan herpetofauna. Dari hasil peninjauan lapangan, jenis satwa yang ada di sekitar lokasi ini tidak terlalu banyak. Contohnya adalah aves, herpetofauna, mamalia, dan juga ikan. Berikut adalah contohnya. Selanjutnya adalah komponen sosial dan ekonomi. Jarak terdekat antara rencana lokasi kegiatan penambangan dari PT Karya Melati Belitung dengan wilayah pemukiman ini berjarak kurang lebih 300 meter. Dan luas wilayahnya ini total 246 km persegi, jumlah penduduk jiwa ini ada 8.374, jumlah keluarga ada 2.757, dan kepadatan penduduk ada 34 jiwa per km persegi. Next. Berikut adalah rangkuman matriks upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Yang pertama ada tahap prakonstruksi. Nah, sumber dampak ini yang pertama dari sosialisasi. Contohnya adalah sosialisasi kegiatan pada tahap prakonstruksi. Next. Pada tahap konstruksi ini sumber dampaknya adalah rekrutmen tenaga kerja dan rekrutmen tenaga kerja konstruksi pada tahap konstruksi. Jenis dampaknya adalah terbukanya kesempatan kerja dan usaha. Lalu berikut adalah upaya pengelolaan serta upaya pemantauannya. Selanjutnya adalah mobilisasi material dan peralatan. Dan jenis dampaknya adalah penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan. Berikut adalah upaya pengelolaan dan upaya pemantauan yang bisa dilakukan. Setelah itu ada sumber dampak kegiatan mobilisasi material dan peralatan pada tahap konstruksi. Jenis dampaknya adalah gangguan kelancaran lalu lintas. Lalu upaya yang bisa dilakukan adalah membatasi kecepatan kendaraan ketika melewat area pemukiman. Dan upaya pemantauannya adalah pemantauan observasi secara langsung, serta wawancara terhadap masyarakat. Lalu sumber dampak yang lainnya adalah kegiatan mobilisasi material dan peralatan pada tahap konstruksi. Jenis dampaknya itu kerusakan jalan umum. Upaya pengelolaannya adalah menyesuaikan beban pengangkutan dengan kapasitas beban jalan, serta upaya pemantauannya adalah melakukan observasi secara langsung terhadap kondisi fisik jalan. Next. Selanjutnya ada pembangunan sarana dan prasarana tambang. Di sini ada kegiatan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana tambangnya itu jenis dampaknya hilangnya vegetasi penutupan lahan. Di mana di sini ada upaya pengelolaan, yaitu salah satunya penyediaan lahan untuk ruang terbuka hijau. Terus ada upaya pemantauannya, yaitu melakukan analisis pada vegetasi tersebut. Selanjutnya ada kegiatan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana tambang. Itu jenis dampaknya peningkatan laju aliran permukaan erosi dan sedimentasi. Untuk upaya pengelolaannya sama, yaitu penyediaan lahan untuk ruang terbuka hijau dan pemantauannya pengamatan secara langsung pada areal pembangunan dan sarana dan prasarana pada tambang. Pada tambang.
Selanjutnya ada sumber dampaknya kegiatan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana tambang. Jenis dampaknya itu gangguan kesehatan atau keselamatan kerja. Salah satu upayanya penetapan peralatan minimal yang harus digunakan oleh pekerja. Upaya pemantauannya pengamatan secara langsung di lapangan. Terus ada kegiatan domestik pembangunan konstruksi sarana dan prasarana tambang diperkirakan akan menimbulkan penurunan kualitas air tanah. Dampaknya itu penurunan kualitas air tanah, upaya pengelolaan sumber air tanah untuk kegiatan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana. Upaya pemantauannya pengecekan penggunaan air bersihnya. Selanjutnya data operasional. Yang pertama ada mobilisasi dan rekrutmen tenaga kerja, di mana dampaknya kegiatan mobilisasi dan rekrutmen tenaga kerja ini yaitu kesempatan kerja dan berusaha. Terus ada pembersihan dan pengupasan lahan. Itu kegiatan pembersihan dan pengupasan lahan ini hilangnya vegetasi pada penutupan lahan. Upayanya menyediakan lahan untuk ruang terbuka hijau. Selanjutnya ada dampak peningkatan akumulasi debu pada kegiatan pembersihan dan pengupasan lahan, jenisnya penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan. Terus ada dampak menyebabkan tanah akan terbawa oleh air permukaan dan memasuki badan air. Jenisnya penurunan kualitas air permukaan. Kegiatan pembersihan dan pengupasan lahan dalam pekerjaannya dapat menimbulkan timbulan limbah padat. Itu jenis dampaknya timbulan limbah padat. Upaya pengelolaan dan upaya pemantauannya bisa dilihat di tabel ini. Selanjutnya ada kegiatan pembersihan dan pengupasan lahan merupakan kegiatan yang memungkinkan memberikan potensi terjadinya kecelakaan kerja, yaitu gangguan pada kesehatan atau keselamatan kerja. Upayanya dapat menetapkan peralatan minimal yang harus digunakan oleh pekerja serta dijadikan pedoman atau acuan selama bekerja. Terus upayanya seperti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Terus yang ketiga ada pengelolaan tanah pucuk. Di pengelolaan tanah pucuk ini kegiatan pengelolaannya akan memberikan dampak terhadap penurunan kualitas air permukaan, yaitu menurunnya kualitas air di permukaan. Upayanya membuka lahan secara bertahap sesuai dengan kemajuan tambang. Lalu ada diperkirakan memberikan dampak terhadap penurunan kesuburan tanah. Itu dapat menyebabkan kerusakan dan kesuburan tanah. Upayanya dapat menyimpan lapisan tanah pucuk pada tempat khusus atau dumpling area dengan memberikan tanaman jenis rumput, sehingga dapat mempertahankan kelembapan tanah dan mikrobiologi. Selanjutnya ada penambangan, yaitu dampak kegiatannya pemisahan atau penambangan pasir kuarsa, yaitu dapat penurunan kualitas udara dan peningkatkan kebisingan. Selanjutnya ada dampak kegiatan penambangan pasir kuarsa diperkirakan akan menjadi sumber terjadi penurunan kualitas air. Penurunan kualitas air permukaan, yaitu jenis dampaknya penurunan kualitas permukaan. Upayanya itu dapat membuat saluran drainase yang disalurkan ke kolam penampungan pengendapan air sedimentasi. Upayanya dapat pengecekan aktivitas saluran drainase dalam kolam penampungan dan pengendapan air sedimentasi. Kemudian yang selanjutnya pada proses penambangan, di mana ada sumber dampak seperti kegiatan pemisahan dan penambangan pasir kuarsa dengan jenis dampak penurunan kualitas udara dan juga peningkatan kebisingan. Di mana upaya pemantauannya sendiri itu dengan melakukan pengukuran sampel kualitas udara dan kebisingan pada laboratorium resmi. Kemudian ada sumber dampak kegiatan penambangan pasir kuarsa yang diperkirakan ini akan menjadi sumber dari terjadinya penurunan kualitas air permukaan. Sehingga jenis dampaknya ini penurunan kualitas air permukaan dengan pemantauan pengecekan efektivitas saluran drainase dan kolam penampungan dan juga upaya pengelolaan pembuatan saluran drainase yang nanti akan disalurkan ke kolam penampungan dan pengendapan air. Next.
Kemudian ada kegiatan penambangan pasir kuarsa yang nanti dapat menyebabkan tanah terbuka dan terjadi perubahan tanah menjadi butiran kasar, di mana ini sendiri akan menyebabkan erosi dan juga sedimentasi. Kemudian pengolahannya itu dengan melakukan penyiraman lahan atau jalan, kemudian memberikan peluang usaha kepada penduduk setempat dengan adanya proses itu. Kemudian untuk upaya pemantauannya sendiri dengan melakukan pemantauan secara langsung di lapangan maupun melalui informasi aparat dan juga pemerintah desa. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada kegiatan penambangan pasir kuarsa memiliki jenis dampak dari keresahan sosialnya itu dengan upaya pembuatan saluran drainase dan kolam penampungan sedimentasi, sehingga nantinya tidak ada limpasan maupun longsoran ke perairan umum. Kemudian untuk upaya pemantauannya dengan pengambilan sampel air pada badan sungai dan melakukan pengukuran secara langsung pada laboratorium. Kemudian yang terakhir ini ada kegiatan penambangan pasir kuarsa yang dapat berdampak pada gangguan keselamatan kerja dan pengelolaannya itu dengan menetapkan peralatan minimal yang harus digunakan oleh pekerja dan upaya pemantauannya sendiri dengan melakukan pengamatan secara langsung terkait peralatan yang minimal harus digunakan oleh pekerja. Next. Kemudian ada proses reklamasi lahan, di mana ada dampaknya. Yang pertama ada reklamasi pasca operasi tambang dengan menata kondisi lahan serta mengembalikan lapisan tanah pucuk, di mana dapat berdampak dari penurunan kualitas udara dan juga peningkatan kebisingan. Sama pada saat operasi penambangan, di mana upaya pengelolaannya tidak lain dengan pelakuan yang hati-hati pada penempatan lapisan tanah pucuk itu sendiri untuk mengantisipasi berhamburan keluar lokasi. Kemudian untuk upaya pemantauannya dengan pengecekan efektivitas dumping area sebagai tempat untuk penempatan lapisan tanah pucuk itu sendiri. Kemudian ada reklamasi pasca tambang dengan menata kondisi lahan serta mengembalikan lapisan tanah pucuk, di mana ini akan berdampak pada penurunan kualitas air permukaannya sendiri. Sehingga upaya pengelolaannya dengan penataan lahan pada kegiatan reklamasi dengan menggunakan pendekatan mekanik, seperti terasering dan berjenjang. Kemudian untuk upaya pemantauannya sendiri dengan melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap pelaksanaan reklamasi sudah sesuai ataupun belum dengan ketentuan yang berlaku. Next. Kemudian untuk kegiatan reklamasi lahan menggunakan peralatan berat yang berpotensi untuk memberikan dampak kecelakaan, sehingga jenis dampaknya merupakan gangguan keselamatan kerja dengan upaya pengelolaan dengan menetapkan peralatan minimal yang harus digunakan oleh pekerja dan upaya pemantauan dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Kemudian ada proses revegetasi, yakni di mana sumber dampaknya melakukan kegiatan rehabilitasi lahan yang diperkirakan akan memberikan dampak berupa perubahan iklim mikro. Nah, di mana upaya pengelolaannya ini dengan pelaksanaan revegetasi sesuai buku rencana kegiatan penambangan. Kemudian untuk upaya pemantauan dengan pengecekan terhadap kegiatan revegetasi. Kemudian yang selanjutnya ada kegiatan revegetasi lahan yang merupakan kegiatan yang berubah fungsi lahan dari hamparan lahan bekas penambangan menjadi lahan hijau, di mana dampaknya sendiri yakni ada limpasan air permukaan, yakni dengan penataan lahan, revegetasi sistem teras berjaring, kemudian upaya pemantauannya dengan pengecekan terhadap efektivitas masing-masing komponen upaya pengelolaan. Next. Kemudian ada revegetasi pada lahan pasca tambang, di mana dampaknya sendiri yakni peningkatan kesuburan dan kualitas tanah, di mana upaya pengelolaannya dengan penempatan kembali tanah pucuk dan pengamatan tingkat kesuburan pucuk. Kemudian yang terakhir ada pencucian pasir, ini akan berdampak pada penurunan kualitas air permukaan, dan upaya pengelolaannya dapat dilihat pada tabel berikut. Next. Kemudian ada pemuatan dan pengangkutan, di mana sumber dampaknya itu ada dari kegiatan pemuatan pasir dan pengangkutan. Kemudian untuk jenis dampak dan pemantauan bisa dilihat pada tabel berikut. Kemudian ada tahap pasca operasi, yakni ada pembersihan sisa bahan bakar dan oli bekas. Nah, ini ada cacaran bahan bakar, oli dekolokasi, kemudian dapat dilihat jenis dampak dan upaya pengelolaan pada tabel berikut.
Next. Terus ada pembongkaran sarana prasarana, itu sendiri, berdampak pada kualitas udara dan kebisingan dan juga gangguan keselamatan kerja. Upaya pengelolaan dan pemantauan dapat dilihat pada tabel berikut. Next. Kemudian ada demobilisasi peralatan, di mana jenis dampaknya kurang lebihnya sama, yakni penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan, terus ada sikap persepsi masyarakat dan kesehatan masyarakat. Next. Kemudian ada pemutus hubungan kerja, di mana jenis dampaknya itu ada hilangnya kesempatan kerja, di mana itu upaya pengelolaannya dengan memenuhi kewajiban dari para pekerja itu sendiri. Kemudian upaya pemantauannya dengan pengamatan terhadap efektivitas pembatasan kecepatan. Kemudian yang terakhir, ya ini ada penutupan tambang. Ini akan berdampak pada persepsi dan sikap masyarakat. Upaya pengelolaan pemantauannya dapat dilihat pada tabel berikut. Next. Kemudian mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.